Hai guys, ketemu lagi di Sing Eco Life ya. Kali ini bersama narasumber kita yang charming dan smart ya, Bung Anis ya. Beliau adalah seorang jurnalis dan juga aktivis lingkungan yang punya pandangan yang sangat kritis dan juga banyak aksi-aksi nyata yang dilakukan. Nah, Bung Anis, saya melihat ini ada sesuatu yang menarik di program Merdeka Belajar, di mana salah satu di dalam pengembangan proyek pelajar Pancasila itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Justru menjadi poin pertama gaya hidup berkelanjutan itu. Bagaimana Bung Anis melihatnya? Ketika proyek P5 sebagai turunan dari Merdeka Belajar itu, Bung, diperkenalkan oleh pemerintah, saya sangat bahagia sekali karena menempatkan poin tadi itu sebagai poin pertama dari 9 atau 14 tema yang diberikan ya. Iya, senang melihatnya. Ya, senang sekali dan saya kira itu bukan tanpa alasan. Itu saya kira memberi pesan jelas kepada kita semua bahwa ada problem atau ada masalah serius dalam isu lingkungan hidup kita, baik itu secara global maupun dalam skop nasional. Ada problem yang serius sehingga gaya hidup berkelanjutan itu dijadikan penting. Menjadi penting dan apanya yang serius? Saya jadi curious, jadi penasaran. Saya kira problem seriusnya itu. Problem seriusnya saya kira Bung Dar paling memahami gitu ya secara lebih detail. Katakanlah hari ini kita menghadapi isu perubahan iklim, isu sampah gitu ya. Katakanlah isu sampah, isu yang lain yang kelihatannya ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan. Jadi masalahnya di situ adalah masalah di situ, global. Iya, masalah. Dan why? Kalau saya pelajar, ngapain saya harus gaya hidup berkelanjutan itu? Problem tentang ada problem. Ada problem. Tetapi problem tentang why? Kenapa harus saya selaku karena peserta didik? Saya kira jawabannya menjadi sederhana, Bung Dar, bahwa sebagai pelajar, mereka ini adalah anak-anak muda yang akan menghuni bumi katakanlah dalam durasi yang lebih panjang gitu ketimbang kami ini yang milenial atau generasi setelahnya. Oleh karena itu mereka harus menjadi generasi terbaik yang punya awareness terhadap lingkungan. Dengan begitu generasi ini kemudian bisa berkontribusi secara positif terhadap pemulihan lingkungan, baik itu yang bisa dilakukan dalam konteks yang paling kecil di lingkungannya maupun pada tindakan yang lebih besar secara global. Jadi ada dua hal ya. Jadi yang pertama adalah generasi sekarang dan akan datang adalah subjek ya yang akan merasakan juga dampaknya, tetapi diharapkan juga adalah subjek yang berperan ke depan ya. Nah itu why-nya ada di situ. Lebih besar lagi ada. Saya lagi penasaran apa ada why yang lebih besar dari sekedar itu. Why yang paling besar saya kira adalah bahwa panggilan untuk terlibat dalam aksi-aksi pemulihan lingkungan itu tidak nanti, tapi now. Sekarang. It's now or never. Now. Iya. Sekarang atau tidak sama sekali. Dan tidak selalu dengan hal-hal yang besar. Jadi tapi guys, bisa jadi dengan hal-hal yang kecil. Jadi Project P5 yang memberikan tema tentang gaya hidup keberlanjutan, pesannya adalah bagaimana kita memulai sekarang aksi sekecil apapun itu, dan itu bisa dimulai dari lingkungan terdekat kita, terkecil dari di mana kita berada, dari entitas hidup kita, dari komunitas kita, dan yang paling penting saya kira adalah dari diri kita sendiri sebagai bagian dari sistem. Ada panggilan ya. Jadi itu big why-nya adalah panggilan tantangan zaman yang harus dikerjakan
sekarang. Ya, saya setuju dengan itu. Nah, bagaimana agar panggilan itu bisa dijawab oleh adik-adik pelajar kita agar bisa bergaya hidup berkelanjutan. Dan ini tentu, tapi sebelum sampai ke sana ada mungkin pengkondisian dari pendidik ya. Jadi ini kan pendidik, kemudian ada peserta didiknya. Bagaimana saya ingin melihat dulu dari sisi pendidiknya menyikapi bagaimana dia membentuk gaya hidup berkelanjutan ini. Apa yang harus dilakukan? Sekolah sebagai sebuah ekosistem. Ya. Di sana ada multi stakeholders, tidak hanya guru tetapi juga siswa dan stakeholders yang lain. Maka yang harus dilakukan terlebih dahulu sebetulnya adalah menyatukan persepsi bahwa sekolah itu harus menjadi ruang belajar yang efektif untuk anak-anak, dalam arti semua pihak atau semua stakeholder yang ada di sana itu harus menjadi teladan. Nah, ketika kita menghembuskan narasi lingkungan atau gaya berkelanjutan, maka yang paling awal harus melakukan atau mencontohkan itu tentu saja adalah gurunya. Tentu saja adalah stakeholders kunci di sekolah itu yang kemudian bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak. Ya, gurunya ya yang penting, dan saya melihat ada titik terang di situ. Ya, terima kasih kepada guru-guru yang selama ini sudah peduli lingkungan ya. Nah, tapi tentu kita butuh lebih banyak lagi dari yang ada sekarang ya. Nah, bagaimana untuk bisa di upscaling ini? Jadi menurut saya semua stakeholders di dalam satuan pendidikan harus melihat Project P5 ini sebagai sebuah momentum untuk menjadikan Project P5 ini tidak sekadar sebagai sebuah sebagai sebuah program, tapi betul-betul menjiwai sebagai sebuah solusi begitu Pak. Karena tadi khusus mengenai gaya hidup ramah lingkungan, karena gaya hidup berkelanjutan. Jadi di dalam Project P5 ini siswa itu kan diminta untuk melakukan sebuah project. Jadi ketika mereka memilih tema gaya hidup ramah lingkungan, maka siswa itu selama 1 semester itu hanya fokus pada sebuah project. Katakanlah project itu berkaitan dengan bagaimana mengelola limbah atau sampah organik di rumah. Dan itu secara teknis anak-anak itu kemudian belajar tentang sampah organik, kemudian melakukan praktik komposter dan seterusnya. Tapi yang paling menarik di dalamnya adalah bagaimana Project P5 itu membangun semangat kolaborasi. Itu melibatkan pihak luar di dalam memperdalam insight atau tema yang diangkat oleh siswa. Sebagai contoh, siswa mengambil tema tentang bagaimana mengelola sampah dapur melalui katakanlah pembuatan ekoenzim. Maka siswa itu harus pertama adalah memperkuat sumber-sumber literatur, informasi mengenai ekoenzim, kemudian harus memanggil pakar atau praktisi di bidang ekoenzim itu dari luar. Mereka berdiskusi, kemudian berbagi pengalaman, dan lebih bagus kalau mengajak sekolah yang lain juga. Bahkan sekolah yang lain. Tapi Project P5 ini memungkinkan pihak lain di luar sekolah itu kemudian terlibat di dalam proses kelas pembelajaran. Ini saya kira semangatnya sangat luar biasa. Nah, saya melihat tantangannya adalah bagaimana supaya ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita tidak ingin sesuatu itu karena dia sebuah project, ya kan? Ya, artinya we must do that, ya. Tetapi we enjoy to do that. Bagaimana mereka melakukan itu dengan
senang, dengan gembira, dengan happy ya, sambil membangun habit, kebiasaan, pola hidup berkelanjutan, tetapi dengan enjoy. Betul ya, Pak. Nah, itu, dan itu, memang ya, filosofinya adalah merdeka belajar. Oke. Nah, merdeka itu berarti enjoy, dan memberikan keleluasan kepada para siswa, anak-anak kita untuk kemudian merancang atau terlibat di dalam proses itu secara mandiri. Ya, dan betul-betul memanfaatkan sumber daya yang mereka punya. Itu saya kira luar biasa Pak. Jadi tadinya kelas pembelajaran kita itu kan cenderung kaku dan monoton, menempatkan guru sebagai subjek utama. Kali ini dengan proyek P5, guru hanya menjadi fasilitator. Nah, semuanya yang terlibat full adalah para siswa. Dan ini saya kira, saya membayangkan betapa menyenangkannya Pak, kalau ketika proyek itu dijalankan dengan baik ya. Jadi prinsip merdeka belajar ini memang betul-betul harus diterapkan, dalam arti kemandirian siswa itu didorong. Inisiatifnya didorong. Betul. Discovery learningnya juga bisa termasuk kemampuan mereka dalam hal membangun jejaring terhubung dengan antar stakeholders. Nah, itu saya kira luar biasa Pak. Ya, baik, ini menarik sekali perbincangan kita. Jadi kita dari orang yang concern terhadap lingkungan hidup, ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian semua praktisi lingkungan dari perguruan tinggi, ya, teman-teman aktivis semuanya tentu berharap banyak ya agar program Merdeka Belajar itu, di mana salah satu yang utama itu tadi adalah membangun gaya hidup berkelanjutan, itu memang betul-betul bisa kita jalankan, kita wujudkan dengan semangat Merdeka Belajar tadi. Terima kasih Bung Anies ya, perbincangan yang sangat menginspirasi, dan saya yakin teman-teman semua ya, terutama yang banyak bergerak di bidang pendidikan dan concern, tentunya punya ide, pemikiran bagaimana agar program ini bisa berjalan lebih baik, dan itu semuanya menjadi aset kita ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Oke, terima kasih, sampai jumpa di Think Eco Life berikutnya. Salam, terima kasih Bung Anies.